Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Saryati dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saya adalah peserta studi belajar seri AKM Angkatan ketiga. Saya akan membuat pengimbasan materi yang pernah saya dapatkan di seri guru belajar tentang AKM. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat dan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional adalah dapat dijadikan sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, asesmen nasional juga dapat dipakai sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Teknis pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan dalam 3 macam tes. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Pelaksanaan AKM sendiri dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Dan pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswa. Untuk kriteria peserta asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan dari mulai tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Sementara untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, jodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Sementara untuk pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa bisa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Untuk isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan uraian, siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Untuk murid kelas 5, mereka akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 dan 11
akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Demikian konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Sementara untuk jadwal pelaksanaan, untuk hari pertama, SD melakukan tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Dan hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar sebanyak 20 menit. Sementara untuk SMP, hari pertama dilakukan tes literasi selama 90 menit dan hari kedua dilaksanakan tes numerasi selama 90 menit. Untuk survei karakter, hari pertama 30 menit dan untuk survei lingkungan belajar selama 30 menit. Demikian pula untuk SMA. Butir-butir soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum, merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan literasi dan kompetensi numerasi. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Untuk konten pada literasi membaca, menunjukkan jenis teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Dan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks untuk menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan, konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Tahap lanjutan setelah melaksanakan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk literasi, 4 kelompok tingkatan itu adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Kompetensi dasar, 3. Kompetensi cakap, dan 4. Kompetensi mahir. Dan detail tingkat kompetensi masing-masing berbeda.
Untuk tingkat kompetensi numerasi, ini sama, dibagi juga menjadi 4 kategori kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok perlu intervensi khusus. Kelompok kedua adalah kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level tetap dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada satu mata pelajaran. Demikianlah penyampaian pengimbasan seri AKM yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.